Pemirsa, hujan deras yang mengguyur Sukabumi, Jawa Barat Senin sore menyebabkan aliran Sungai Cisolok meluap hingga menyebabkan banjir bandang. Akibatnya ratusan rumah milik warga terendam air dan juga menyebabkan jembatan penghubung dua desa terputus. Banjir bandang yang melewati dam yang dibangun dan terjadi juga putus jembatan di jembatan yang... Video amatir warga memperlihatkan derasnya aliran Sungai Cisolok yang meluap setelah hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat Senin sore. Akibat banjir tersebut, ratusan rumah warga terendam di Desa Cikahuripan, Kabupaten Sukabumi. Banjir juga menyebabkan sebuah rumah yang berada di bantaran sungai ambruk. Derasnya banjir juga menyebabkan jembatan penghubung antar dua desa, yakni Desa Cisolok dan Cikahuripan terputus. Tak hanya merendam pemukiman warga, banjir juga merendam ruas Jalan Nasional Palabuhan Ratu Cisolok. Akibatnya, arus lalu lintas untuk sementara tidak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat terobos genangan banjir mogok akibat mati mesin. Anggota polisi membantu mendorong pengendara yang mogok di tengah genangan banjir. Banjir di Desa Cisolok dan Desa Cikahuripan, dan juga ada tanah longsor di Desa Sukarame. Dan kami Satsa Mapta telah melaksanakan atau membantu warga menyeberangkan karena terjadi luapan air hujan menyeberang ke jalan sehingga warga masyarakat susah untuk melintasi jalan tersebut. Hingga saat ini, petugas BPBD dan TNI Polri masih melakukan penyisiran dan pendataan di sejumlah titik yang terdampak banjir. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan terkini banjir di Sukabumi, kita sudah terhubung dengan Oki Fazri Ashidik, Camat Cisolok. Assalamualaikum, selamat malam Pak Oki. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Yuno. Ya, Pak Oki, bagaimana kondisi banjir di Sukabumi untuk malam ini? Apakah sudah surut, Pak? Ya, demikian, terima kasih Mas Yuno disampaikan bahwasanya untuk malam ini alhamdulillah posisi banjir yang menerpa Kampung Tugu Desa Cikahuripan sudah mulai surut. Sudah kembali pada standar, namun demikian saat ini tim masih berupaya untuk melakukan kegiatan asesmen lanjutan dan normalisasi bersama tim SAR gabungan terdiri dari Forkopimda Kecamatan Cisolok, unsur Koramil Cisolok, Polsek Cisolok, tim BPBD Kabupaten Sukabumi, tim Damkar, Basarnas Kabupaten Sukabumi, SAR Daerah Kabupaten Sukabumi bersama komponen potensi SAR lainnya. Puskesmas, tim medis Puskesmas Cisolok dan tim medis RSUD Pelabuhan Ratu ikut serta malam ini melakukan tindak lanjut kegiatan untuk memastikan kondisi masyarakat terdampak dan lokasi Kampung Tugu dinyatakan aman dan juga diupayakan normalisasi lingkungan lokasi terdampak. Demikian Mas Yuno. Oke Pak, kalau kita lihat dalam visual yang kita terima ya Pak, bahwa banjirnya arusnya deras sekali seperti itu dan banyak rumah warga, bangunan juga terdampak di pinggir sungai. Sejauh ini Pak, mungkin data korban atau fasilitas yang terdampak seperti apa Pak? Ya baik, terima kasih sampaikan. Untuk korban terdampak masyarakat itu kurang lebih 500 kakak, terdiri dari kurang lebih 1.500 jiwa. Untuk sarana prasarana umum, rumah masyarakat, fasilitas jalan dan jembatan putus total. Sementara lembaga pendidikan, sekolah atau SD, sarana ibadah, masjid juga terdampak. Demikian. Oke, korban jiwa atau luka atau seperti apa Pak? Sudah ada datanya? Oke, untuk korban jiwa sendiri alhamdulillah nihil. Namun untuk korban-korban luka karena akibat pecahan kaca atau material bangunan ada, dan saat ini sudah dilakukan tindakan pemeriksaan pengobatan oleh tim medis Puskesmas Cisolok beserta dari tim medis RSUD Pelabuhan Ratu. Demikian. Oke, untuk warga yang terdampak tadi Pak, sejumlah ada ratusan kakak tadi, mereka mengungsi di mana dan seperti apa Pak kondisi pengungsian saat ini?
Ya, untuk masyarakat terdampak sendiri saat ini masih melakukan kegiatan atau pengungsian mandiri ke rumah tetangga atau keluarga di sekitar Desa Cikoharipan, Desa Cisolok, dan ada juga sebagian masyarakat yang mengungsi di tempat sarana ibadah, masjid, majelis taklim, yang memang kondisinya aman. Demikian. Oke, jadi mengungsi mandiri seperti itu ya Pak, di tempat-tempat yang aman, baik itu rumah saudara maupun masjid. Untuk distribusi bantuan sendiri Pak, kita tahu bahwa pasti ada hal-hal yang dibutuhkan, listrik atau seperti apa Pak kondisi saat ini? Oke, terima kasih. Untuk pertama aliran listrik pada saat kejadian kita koordinasikan dengan pihak PLN dan kita lakukan pemutusan sehubungan untuk keamanan karena kondisi jaringan kabel listrik ada yang putus dan terendam. Selanjutnya untuk berkaitan dengan penanganan logistik kita sudah berkoordinasi dengan operator terkait dalam ini BPBD dan Dinas Sosial serta TNI serta Dinas Kabupaten Sukabumi untuk penanganan lebih lanjut berkaitan dengan logistik bantuan kedaruratan. Dan untuk lokasi pengungsian yang kita rencanakan atau kita alokasikan sudah siapkan di samping kantor kecamatan Cisolok, tepatnya di SDN Cisolok, dan untuk dapur umum di sekitar area kantor kecamatan Cisolok. Demikian. Baik Pak Oki, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Sukabumi, Cisolok cepat pulih ya Pak. Selamat beraktivitas kembali Pak Oki. Pemirsa, diguyur hujan tanpa henti, 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir. Ketinggian air terus bertambah dan melumpuhkan seluruh aktivitas warga yang terdampak banjir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. 3 kecamatan dan 10 desa di Kabupaten Pati terendam banjir hingga ketinggian 70 cm. 3 kecamatan yang terendam banjir meliputi Kecamatan Jakenan, Jaken, dan Batangan. Banjir paling parah menerjang Desa Ketitangwetan, Kecamatan Batangan dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Banjir diketahui sudah merendam ratusan rumah warga selama 3 hari. Air yang terus bertambah membuat aktivitas warga lumpuh total. Curah hujan tinggi serta jebolnya tanggul Sungai Widodaren membuat warga semakin resah. Ini banjir saat ini itu paling besar dibanding tahun-tahun dulu. Ini rumah saya saja sudah sampai 70 cm, setengah meter lebih lah. Wah, penyebabnya itu sungainya kan sempit dan kecil, dan napung air hujan yang sangat besar, tanggul-tanggul sampai jebrol semua. Ketinggian air di beberapa desa dan kecamatan terus mengalami kenaikan karena curah hujan masih tinggi dan banyak tanggul sungai yang jebol. Warga berharap penanganan banjir dapat dilakukan secara permanen agar bencana tahunan ini tidak terulang kembali. Banjir di Jalan Pantura Kaligawe Raya Semarang, Jawa Tengah semakin meluas dan hingga hari ini debit air masih menggenangi sejumlah wilayah dan mengganggu aktivitas warga. Jalan Kaligawe selesai hujan tadi malam, tepatnya di depan pintu masuk RS Legong. Genangan air hingga kini masih menggenangi wilayah Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Banjir tidak hanya menggenangi jalan, namun juga permukiman warga. Banjir ini membuat aktivitas warga sekitar terganggu. Bahkan lalu lintas di kawasan Pantura Kaligawe sempat lumpuh. Akses jalan hanya bisa dilintasi truk besar, namun kondisinya merayap di genangan air hingga setinggi 80 cm. Kondisi ini dikeluhkan sopir truk pengangkut barang sehingga terlambat mengirim barang. Selain dikeluhkan oleh sopir truk, banjir juga dikeluhkan oleh pedagang pasar Waru Kaligawe. Pedagang terpaksa berjualan di pinggir jalan dan mengalami penurunan omset. Hal ini mereka lakukan karena pasar tempat mereka berjualan masih terendam banjir. Para pedagang pasar Waru Kaligawe ini mengaku sudah 2 hari berjualan di pinggir jalan. Akibatnya omset mereka turun selama banjir terjadi. Sudah berapa hari nih Mbak? Sudah 3 hari. Kalau tetap di dalam nggak ada pembeli berarti ya? Ya, malas masuk Pak. Kondisi seperti ini sempat membuat pengurangan omset nggak Mbak? Kalau jual dari sedikit? Ya, kalau misal tawar ya.
Banjir dengan ketinggian 1 meter lebih melanda Kaligawai, Semarang, Jawa Tengah. Bahkan petugas harus mengevakuasi warga menggunakan perahu karet dari titik banjir. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu banjir menerjang sejumlah desa di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 40 rumah warga terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 90 cm. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Ketapang selama 2 hari menyebabkan banjir di sejumlah desa. Ketinggian air mencapai 90 cm. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah kerabat karena khawatir ketinggian air terus bertambah. Penyebab utama banjir adalah tingginya curah hujan yang membuat anak sungai di sekitar desa meluap. Data sementara ada 4 desa di 2 kecamatan yang mulai terendam banjir, yakni Desa Gahang, Desa Air Upas, Desa Karya Baru, dan Desa Air Durian. Warga dihimbau untuk waspada dengan banjir susulan yang lebih besar. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan.